Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa 'amilus solihah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-29. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang bangkitnya peradaban manusia di planet bumi ini sehingga bisa tercapai peradaban yang luar biasa maju di era yang kita hidup sekarang ini. Bagaimana sejarah masa lalu itu memberikan pelajaran dan hikmah kepada kita, karena kita akan bisa melihat tren kebangkitan itu dan pengaruh-pengaruh peristiwa, pemikiran, ya apa saja yang dilakukan di abad pertengahan yang menjadi jembatan antara masa lalu dengan masa sekarang itu. Kenapa bisa muncul peradaban yang setinggi ini? Ternyata kita melihat dalam sejarah itu terjadi pada zaman keemasan umat Islam, Golden Age, yang terjadi pada peradaban Islam di abad pertengahan, di mana pada waktu itu bermunculanlah ilmuwan-ilmuwan kelas dunia yang tercatat di dalam sejarah. Kita sudah melakukan beberapa kajiannya di episode-episode yang lalu. Di antaranya adalah pertarungan pemikiran, mistisisme dengan pemikiran-pemikiran yang saintifik, yang empirik, yang analitik. Sehingga menghasilkan dua tipikal peradaban, dua tipikal pemikiran yang menghasilkan dua tipikal peradaban. Di timur lebih mengarah kepada mistisisme, pada sufisme, yang imajinatif, yang subjektif, sedangkan di barat itu berkembang ke arah hal-hal yang bersifat empirik, eksperimental, analitik, saintifik. Nah, efeknya adalah kemudian yang kita lihat seperti sekarang ini. Nah, kita akan melanjutkan penelusuran itu terkait dengan beberapa pemikiran dari ilmuwan-ilmuwan yang berbeda. Yang sudah kita bahas adalah pertarungan pemikiran antara Al-Ghazali dengan Ibn Rus. Ya, waktu itu karena mereka menerbitkan buku, di mana Imam Ghazali menerbitkan buku tentang kesalahan dari filsafat barat, dan kemudian ditanggapi oleh Ibn Rus di zaman yang berikutnya, sebetulnya di generasi yang berikutnya, di mana Ibn Rus kemudian mengkritisi pemikiran Ghazali, kesalahan filsafat Ghazali itu. Nah, sahabat sekalian, kita akan melihat satu lagi ya pemikiran yang masih terkait di sana, karena kita kemudian mencoba merekonstruksi pemikiran yang menyebabkan berkembangnya peradaban yang maju sekarang ini, yaitu pemikiran dari Ibnu Sina. Di dalam catatan sejarah barat, kita mengenal beberapa tokoh yang nama Arabiknya itu dilatinkan. Ya, di antaranya adalah Al-Ghazali menjadi Al-Ghazel, kemudian Ibn Rus menjadi Avirus, dan kemudian Ibnu Sina menjadi Avicenna. Dan nanti ada beberapa pemikir lagi atau ilmuwan lainnya lagi yang tercatat dalam sejarah barat yang namanya dilatinkan, sehingga beberapa kawan yang tidak familiar dengan itu mengira itu adalah tokoh ilmuwan barat. Padahal sesungguhnya mereka adalah ilmuwan-ilmuwan dari zaman keemasan Islam. Ibnu Sina itu hidup sebelum zamannya Al-Ghazali. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi dan kemudian meninggal pada tahun 1037. Usianya kurang lebih 57 tahun. Sedangkan Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 dan meninggal pada tahun 1111. Usianya kurang lebih 53 tahun saat meninggal itu. Nah, jadi di generasi yang berbeda. Sedangkan Ibn Rus atau Averroes itu lahir di generasi yang berikutnya lagi. Lahir pada tahun 1126 dan meninggal pada usia atau pada tahun 1198, yaitu pada usia 72 tahun. Mereka berada di generasi-generasi yang berbeda, tetapi kemudian melakukan kritik-kritik pemikiran terhadap pemikiran yang sebelumnya. Jadi bukan langsung ngikuti saja,
tetapi melakukan kritik dan kemudian mengembangkan dengan memberikan argumentasi yang berbeda. Dan menarik, ternyata ini memberikan dampak yang berbeda pada generasi-generasi selanjutnya. Poin yang kedua yang menarik adalah siapakah mereka ini, dilahirkan di kawasan mana, di negeri mana, di peradaban yang seperti apa. Ternyata banyak ilmuwan muslim pada waktu itu bukan terlahir di kawasan misalnya Saudi Arabia yang ini menjadi pusat dari pengembangan Islam awalnya, yaitu Mekah dan Madinah. Al-Ghazali maupun Ibnu Sina itu adalah orang Persia, ya, Iran, lahir di kawasan yang dikuasai oleh Persia. Ibnu Sina maupun Al-Ghazali, mereka lahir di sana, besar di sana, berkarya di sana, dan meninggal di sana. Yang waktu itu memang sudah di dalam kekuasaan kekhalifahan Islam. Sedangkan Ibn Rus itu adalah orang Eropa. Lahirnya di Spanyol, berkarya di Spanyol, dan kemudian meninggal di Spanyol. Jadi ini sangat menarik, ya. Ternyata perkembangan Islam ketika meluas itu justru menyentuh peradaban-peradaban yang maju sebelumnya, tetapi diwarnai dengan ketauhidan, teologi Islam. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah, kita tahu bahwa sebelum Islam bangkit, peradaban besarnya itu memang ada dua. Satu di timur yaitu Persia, Iran. Yang satunya di barat yaitu Yunani Romawi. Nah, ternyata peradaban yang sebelumnya itulah yang mendasari pemikiran-pemikiran para ilmuwan itu ketika bersentuhan dengan agama Islam. Dari peradaban sebelumnya yang sudah maju tetapi diwarnai dengan apa yang diajarkan oleh Islam dan kemudian menghasilkan pemikiran yang menarik yang menjadi tren peradaban pada generasi-generasi berikutnya. Berbeda dengan pemikiran-pemikiran timur yang didominasi oleh sufisme, mistisisme, subjektivitas, dan imajinatif, maka di pemikiran barat itu didominasi oleh pendekatan-pendekatan yang logis, rasional, empirik, analitik, ya, eksperimental. Nah, menarik, meskipun Ibnu Sina, ya, atau Avicenna ini terlahir di Persia, tetapi ternyata dia berbeda dengan Al-Ghazali yang juga lahir dan besar dan meninggal di Persia. Sama-sama ilmuwan Persia, tetapi Ibnu Sina mempelajari pemikiran dari Yunani, filsafat Yunani, yang ini kemudian nanti searah pemikirannya, bahkan menginspirasi generasi berikutnya yaitu Ibn Rus. Sehingga mereka setipikal pemikiran antara Ibnu Sina dengan Ibn Rus itu, yaitu berdasar pada pendekatan-pendekatan yang saintifik. Nah, kita akan melihat karya Ibnu Sina ini lebih detail lagi, lebih jauh lagi, supaya kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana pemikiran Ibnu Sina itu sehingga bisa memberikan warna pemikiran pada generasi berikutnya sampai ke Ibn Rus, dan kemudian Ibn Rus itu kemudian menjadi model untuk kebangkitan peradaban di Eropa. Sehingga di sana muncul pemikiran atau muncul aliran pemikiran yang disebut sebagai Averroism. Nah, yang menarik pada Ibn Rus itu yang tipikal, ya, yang sangat khusus pada dia dan dicatat oleh sejarah adalah pemberontakan pemikirannya yang kemudian diabadikan dan diikuti oleh pemikir-pemikir yang membangkitkan peradaban di Eropa. Pemberontakan pemikiran terhadap pemikiran-pemikiran yang dogmatis, yang doktrinal, yang subjektif, itu diberontak oleh Ibn Rus itu. Sehingga dia tercatat sebagai bapak pemikiran, ya, yang menggerakkan bangkitnya peradaban Eropa. Nah, ini agak berbeda dengan Ibnu Sina atau Avicenna yang sebetulnya dia menjadi guru yang menginspirasi dari Ibn Rus itu. Ibnu Sina lebih dikenal dengan pemikiran-pemikirannya yang meletakkan dasar kedokteran modern. Sehingga dia lebih dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Buku-bukunya, karya-karyanya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya di sisi atau di bidang kedokteran. Dia menulis tentang filsafat ilmu, tentang sains, tentang astronomi, ya, mekanika, ya, fisika,
kimia, dan sebagainya, termasuk sastra. Dia menulis tentang itu, tetapi karyanya yang paling fenomenal dan berkembang dan kemudian dijadikan rujukan, dipelajari oleh para mahasiswa di Eropa selama berabad-abad sampai abad ke-18, itu adalah salah satu bukunya yang berbicara tentang kedokteran. Ada 5 jilid, yaitu Al-Qanun fit Tibb, atau ada yang menyebut sebagai ensiklopedia medicine ya, di bidang kedokteran. Itu dipelajari oleh para ilmuwan-ilmuwan Eropa khususnya di bidang kedokteran karena meletakkan dasar-dasar empirik yang sekarang ini dikenal di dunia kedokteran sebagai evidence based, bahwa pengobatan itu harus berbasis pada evidence, pada bukti-bukti empirik. Tidak lagi seperti di zaman sebelumnya yang menggunakan pendekatan-pendekatan mistis ya, yang general gitu. Seseorang yang sakit kemudian diobati secara general. Pada zaman Ibnu Sina ini kemudian diberikan gambaran-gambaran, di breakdown menjadi secara eksperimental. Di antaranya Ibnu Sina inilah yang meletakkan dasar-dasar ilmu anatomi. Jadi menurut Ibnu Sina, pengobatan itu tidak lagi bisa bersifat general secara keseluruhan pada tubuh seseorang, melainkan harus didekati secara anatomi. Tubuh kita ini terdiri dari organ-organ. Ada jantung, ada liver, ada ginjal, ya, ada mata, ada otak, dan sebagainya. Nah, pengobatan itu harus spesifik. Penyakit jantung ya diobati yang terkait dengan jantung itu. Ini pendekatan anatomis. Pada livernya, pada ginjal, pada mata, pada saraf dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga Ibnu Sina ini diakui meletakkan dasar-dasar pengobatan modern yang nantinya kemudian menjadi dokter spesialis itu ya, yang kita kenal sekarang menjurus kepada kedokteran yang spesialis. Meskipun nanti akhirnya dokter-dokter spesialis ini akan berkolaborasi untuk menyembuhkan seseorang yang sakit, karena ternyata pendekatannya akan kembali holistik. Jantung nanti ada kaitannya dengan liver, ternyata ada kaitannya dengan pencernaan, ada kaitannya dengan ginjal dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi apa yang diletakkan oleh Avicenna ini memberikan pendekatan yang semakin mendetail dan spesial ya terhadap anatomi tubuh manusia, dan itu menjadikan kedokteran itu menjadi lebih maju dan detail. Ya, ini menjadi dasar yang diletakkan oleh Ibnu Sina bagi kedokteran modern. Karena itu beliau sangat dihargai di dunia kedokteran. Sehingga namanya itu sering dipakai menjadi nama rumah sakit ya, Rumah Sakit Ibnu Sina. Sebagai sebuah penghargaan atau penghormatan atas jasanya meletakkan dasar-dasar kedokteran modern. Di yang lain lagi, kalau kita baca dalam bukunya tentang kedokteran itu, ada beberapa jenis pengobatan yang semuanya didasarkan pada pendekatan empirik dan eksperimental. Misalnya, Ibnu Sina memperkenalkan pengobatan atau terapi yang disebut sebagai kromoterapi. Apa yang disebut sebagai kromaterapi? Kroma itu adalah spektrum warna. Ya, kalau kita melihat warna matahari, cahaya matahari, kemudian didispersikan melalui prisma, akan muncul warna-warna di situ, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, ya, warna pelangi itu. Nah, di dalam pengamatan Ibnu Sina, warna itu bisa digunakan sebagai terapi untuk mengobati seseorang. Karena ternyata warna itu memiliki efek psikologis. Orang yang melihat warna merah itu akan cenderung tereksitasi, terangsang untuk menjadi lebih bergairah, lebih berenergi, atau mungkin menjadi lebih emosi, warna merah. Tetapi berbeda dengan warna biru dan warna hijau misalnya, yang akan memberikan suasana yang lebih rileks, lebih segar, dan seterusnya. Poin penting yang ingin disampaikan adalah terapi pengobatan itu didasarkan pada pendekatan yang analitik, yang eksperimental. Dia menganjurkan bahwa persepsi manusia ya, itu harus disimpulkan dari pendekatan yang bersifat eksperimental.
Bukan sekedar melihat realitas, ya kemudian disimpulkan. Bukan, menurut dia harus lebih detail dari itu, harus dicoba secara empirik. Apakah ketika dicoba saat ini benar, dicoba besok benar, lusa benar, tahun depan benar? Apakah dicoba pada seseorang si A benar, dicoba pada si B, si C, dan si D, efeknya sama? Nah, itulah pendekatan empirik yang eksperimental yang diletakkan dasar-dasarnya secara saintifik oleh Ibnu Sina. Jadi sangat mendasar apa yang dia lakukan itu. Yang disebut kromoterapi. Ada lagi yang diajarkan ya pada buku itu yang disebut sebagai aromaterapi. Ya, kita mengenalnya sekarang, aromaterapi. Terapi yang didasarkan pada aroma, bukan pada penglihatan seperti pada kromoterapi, tetapi pada indera penciuman. Bahwa ternyata aroma-aroma tertentu itu bisa menyebabkan terjadinya stimulasi terhadap kondisi kejiwaan seseorang. Apakah bisa menjadi lebih semangat, ataukah bisa menjadi lebih tenang, dan seterusnya, itu ternyata ada kaitannya. Sehingga digambarkan waktu itu Avicenna melakukan penyulingan terhadap bunga mawar misalnya. Dijadikan semacam ya cairan untuk aromaterapi. Ketika itu dipanaskan, menguap, dan kemudian diaromai atau dibaui, ya, dicium atau menstimulasi aroma itu oleh orang-orang yang sedang mengalami masalah, ternyata diteliti memang memiliki efek tertentu yang menenteramkan misalnya. Ada lagi yang terkait dengan kedokteran jiwa misalnya. Dia membangun sebuah teori bahwa apa yang menjadi persepsi jiwa itu sesungguhnya disebabkan oleh panca indera. Jadi jiwa itu bersifat imaterial, tetapi pengaruhnya sesungguhnya bersifat atau disebabkan oleh hal-hal yang bersifat material, yang diindera oleh mata. Ya, misalnya melihat sesuatu dan kemudian sesuatu itu memantulkan atau memancarkan cahaya yang masuk ke mata, kemudian sampailah di jiwa, di otak, yang kemudian memunculkan sebuah persepsi, atau didengar, atau diaromai, atau dipegang, dan seterusnya. Itu adalah peletakan konsep dasar di bidang persepsi terkait dengan ilmu jiwa. Jadi apa yang dilakukan oleh Avicenna ini memang sangat mendasar dan bisa dianggap meletakkan dasar-dasar kedokteran modern yang berkembang sekarang ini secara empirik. Kalau kita telusuri ke belakang, sesungguhnya apa yang menjadi pola pikir dari Ibnu Sina itu adalah apa yang diamanatkan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran sesungguhnya mengamanatkan kepada kita untuk melakukan pengamatan-pengamatan. Memang dia memadukan amanat dari dalam Al-Quran itu dengan peradaban maju sebelumnya, yaitu dari peradaban Yunani, para pemikir Yunani. Tetapi di Yunani itu sendiri kan ada beberapa tipikal pemikiran. Ada yang disampaikan oleh Socrates, oleh Plato, dan kemudian Aristoteles. Nah, dia lebih mengacu kepada pemikiran Aristoteles yang berbasis pada empirisme, pada eksperimental, pada realitas, kemudian baru membangun kesimpulan. Nah, itu ternyata mendapatkan penguatan dari pemahaman yang bersumber dari dalam Al-Quran Al-Karim. Di mana Al-Quran memang memerintahkan kita ini untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang empirik, yang saintifik, observatif, mengamati lingkungan kita, dan kemudian membangun kesimpulan setelah mempelajarinya. Itulah yang oleh Al-Quran disebut sebagai model ulul albab itu. Yang dalam banyak episode kita memberikan penegasan-penegasan ini. Karena memang ini menjadi pondasi bagi kemajuan peradaban Islam. Sehingga kita perlu untuk melakukan pendetilan terhadap ini dengan kasus-kasus supaya kita bisa mendapatkan intisari dari amanat yang disampaikan oleh Al-Quran itu demi kebangkitan umat ini. Di dalam surat Ali Imran 190 itu Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam hari terdapat tanda-tanda bagi orang yang disebut sebagai ulul albab
atau orang yang berakal itu. Jadi ayat ini sesungguhnya memberikan dorongan kepada kita semua untuk melakukan pengamatan. Ciptaan Allah, langit dan bumi, pergantian siang dan malam hari, ada tanda-tanda di situ yang harus diamati. Yang demikian ini kemudian dijabarkan lagi di berbagai ayat yang lain. Kita ini disuruh mengamati langit, suruh mengamati bintang, suruh mengamati hujan, suruh mengamati binatang-binatang, ya. Ada unta, ada lebah, ada semut, apa segala macam. Yang itu memberikan dorongan kepada kita, umat Islam ini, melakukan pengamatan, observasi, dan penelitian secara eksperimental. Nah, di ayat yang lain lagi, itu digambarkan misalnya dalam surat Az-Zariyat, ayat 20 dan 21. Wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Jadi luar biasa Al-Quran memberikan dorongan kepada kita mengamati langit dan bumi dan pada dirimu sendiri. Itu ada tanda-tanda, ada pelajaran, ada hikmah. Apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi dorongan-dorongan seperti ini menjadi amanat dari dalam Al-Quran yang ini kemudian menginspirasi para ilmuwan Islam di abad itu. Salah satunya adalah Avicenna ini. Karena Avicenna ini hafiz Quran, usia 10 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Jadi tahu persis sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Nah, cuman memang memiliki pendekatan yang berbeda dengan Timur yang lebih menggunakan pendekatan mistisisme. Tetapi Avicenna, Ibn Rus, dan kemudian Al-Farabi misalnya, dan beberapa pemikir atau ilmuwan lain, ini lebih menekankan pada pendekatan-pendekatan yang bersifat empirik dan saintifik itu. Nah, dengan cara ini kemudian ini ternyata menjadi landasan meletakkan dasar berkembangnya peradaban yang luar biasa sampai hari ini. Nanti akan kita lihat beberapa ilmuwan lain yang meletakkan dasar-dasar yang seperti itu. Kalau Ibnu Sina di bidang kedokteran, maka nanti ada yang meletakkan di bidang astronomi, pada matematika, ya, kimia, dan sebagainya, dan sebagainya. Ibnu Sina ini luar biasa produktif. Menulis buku ratusan yang sampai kepada zaman kita ini lebih dari 400 buku di segala bidang keilmuan. Ya, di bidang sastra iya, di bidang filsafat iya, di bidang mekanika, fisika, astronomi dan sebagainya, tetapi yang paling dicatat ya mengesankan sejarah adalah di bidang kedokteran itu. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita tentang jejak sejarah ilmuwan di abad pertengahan. Dalam episode ini kita melihat lebih dalam karya-karya dari Ibnu Sina yang oleh sejarah barat dicatat dengan nama Avicenna. Mudah-mudahan ini membuka pemikiran kita, memberikan pencerahan bagaimana sesungguhnya Islam, Al-Quran mengamanatkan kepada umat ini untuk membangun peradaban yang maju. Al-Quran sudah memberikan dorongannya, motivasinya, tinggal apakah kita ini mau mengikuti itu dan menerapkan dalam kehidupan nyata ini. Supaya umat ini menjadi umat teladan kembali, umat yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.